dalam segmen sosialisasi sekaligus bincang santai seputar kondisi keternakan di Majene. Dan acara kita seringkali berkat kerjasama penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Majene dengan lembaga penyiaran publik lokal Radio Mams FM Kabupaten Majene. Baik, jadi studio kami telah hadir yang akan berbagi dengan kita ya di kesempatan siang jalan sudah ini. Kami di tengah-tengah kami sudah ada Bapak Kepala Bidang Penyuluhan dalam hal ini dari Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Kabupaten Majene, dan saya menyapa dulu beliau Bapak Insinyur Ahmad Rizky KMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar ini Pak? Sehat. Alhamdulillah baik-baik Pak ya. Baik. Ya. Baik. Dan sebelum kami lanjut, sebelum kami masuk ke bincang santai kita kali ini, untuk sahabat atau pendengar kita di luar sana, khususnya mitra tani atau sobat tani kita, insya Allah sebentar akan ada sesi ya. Kita siapkan untuk gabung ya di acara kita, mungkin berbagi info atau sharing dengan kita seputar boleh ya, mungkin sesuai dengan bidangnya Bapak, seputar penyuluhan, seputar tadi, dan intinya adalah ada satu info yang akan Bapak bagikan, yakni seputar kondisi peternakan di Kabupaten Majene. Salah sebentar. Jadi sobat pendengar setia Radio Mams FM, khususnya mitra tani, bisa gabung di Facebooknya kami di LPPL Ram FM, dan di via telepon atau via SMS di 085396003004. Ya, baik. Langsung saja karena selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan kembali mendengar setia. Mungkin kembali kita ingatkan nih Pak, sebelum lanjut dulu, ini penting juga nih bahwa bertepatan di hari ini ya, di tanggal 12 April 2022 Masehi, alhamdulillah kita sudah berada di 10 Ramadan 1443 Hijriah, dan kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ini untuk semua, dan tetap semangat terapkan protokol kesehatan ya. Ayo vaksin ya. Baik. Kemudian mungkin yang pertama sebelum kita buka ya, kita layanan via telepon dan Facebooknya kami, langsung saja mungkin Bapak secara lengkap ya, mungkin perkenalkan dulu, kemudian namanya Bapak alhamdulillah kemarin diberikan amanah untuk menjabat Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Majene. Mungkin sedikit sosialisasi, kemudian masuk ke materi atau info yang kita akan bawakan hubungannya dengan kondisi peternakan di Majene. Baik, kepada Bapak Insinyur Ahmad Rizky KMSI, silakan dengan silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sebelum saya mengawali materi saya perlu menyampaikan bahwa jabatan yang saya sandang sekarang ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Majene sebagai Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Ini masih seumur jagung ya. Saya dilantik tanggal 31 Januari 2022 kemarin.
April masih ya. Jadi berarti masih sekitar 2 bulan Ya. masih sulit jauh ya katakan ini. Iya. Jadi tentunya walaupun saya bukan orang baru di peternakan atau pertanian ini, perlu saya sampaikan juga bahwa background saya, basic saya adalah baik S1 saya dan S2 itu basic saya di peternakan. Jadi sengaja saya angkat ini karena yang pertama karena panggilan alma mater ya peternakan. Kemudian yang kedua karena saya tahu bahwa Mageni merupakan sentra peternakan khususnya komoditi ternak kecil kami seperti yang kita sebut BD. Oke lah. Untuk lebih jelasnya tema atau judul daripada materi yang saya bawakan ini adalah mengenai kondisi peternakan secara umum di Mageni. Saya bukan seperti kondisinya antara dosen dengan mahasiswa, tetapi bagaimana saya sebagai seorang penyuluh karena sekarang menjalankan penyuluh. Jadi saya berusaha untuk menghadapi dengan bahasa penyuluhan, bukan bahasa mahasiswa dengan dosennya. Ya. Jadi saya berusaha bagaimana menyampaikan ini dengan sesimpel-simpelnya yang bisa ditangkap oleh teman kita sobat tani atau mitra tani. Oh iya, baiklah. Tadi di depan lupa nih menyapa penyuluh kita ini. Baik penyuluh pertanian swadaya maupun penyuluh 8 kita. Ya. Selamat siang dan sore nih buat semuanya. Iya. Ya. Jadi saya mau teman-teman penyuluh. Iya. Sebagai kabitnya saya menyampaikan baiklah bahwa secara umum kondisi peternakan di Kabupaten Majene, bahwa kita tahu bahwa Majene itu adalah kabupaten yang merupakan sentra peternakan, ya khususnya ternak kambing atau beke. Kenapa saya katakan demikian? Karena kondisi alam di sini, walaupun sayangnya sempit, ya mulai dari pesisir sampai ke perbukitan pegunungan itu kondisi alamnya ditumbuhi dengan hijauan ternak, Bahkan hijau ternak yang ternak utamanya seperti latorok, turi dan gamar. Ya, orang Mandar bilang aliran ini ya. Ya, ini hampir semua di mulai dari Bagai Timur Iya. sampai ke Iya. Manado. Khususnya kalau ternak kecil di kambing itu memang fokusnya di dua kabupaten di Banggai dengan Pambuang. Bagai Papua. Iya, Banggai dulu ke Pambuang. Kalau di sana kan cocok untuk sapi. Iya. Karena kondisi alamnya juga ya, karena Banggai itu dan Pambuang dia punya kondisi tropik, ya. Beda dengan daerah bawah yang curah udaranya tinggi. Ya, di sini cocok untuk kami. Dan ini menjadi fokus saya untuk saya angkat pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia. Nah, BK ini merupakan ikonnya Majene. Khususnya di tahun 80-an, Majene itu ikonnya adalah BK. Terkenal dengan menurut Majene, apalagi kalau di Kalimantan, iya. tidak terlepas dari BK. Iya. Kami yang terkenal. BK Pak. Cuma sekarang Yes. memang sangat memprihatinkan akan mulai Oh iya. gaungnya sudah mulai agak ini ya. Makanya saya berusaha menyuruh ini supaya mau hidupkan kembali. Iya. Ya. Nah, Iya. orang biasa menyebut di Kalimantan dia itu BK. Jadi bahasa BK sudah umum di sana. Ya. Bukan hanya kita. Dan orang tahu bahwa kualitas kambing kita yang namanya BK Iya. itu berbeda dengan kambing Jawa, kambing BK, dengan kambing Donggala. Kita berada di tengah-tengah. Kalau kambing Donggala itu dagingnya terlalu kasar keras, Jawa terlalu empuk, dan kita yang terbaik yang ada di tengah-tengah. Mungkin dari hasil persilangan. Iya. Nah, khususnya di tahun 80-an, waktu itu kepala dinas
peternakan kalau pernah peternakan pernah dari dinas. Iya. Kepada dinas peternakan yang bernama Insinyur Amin Manggabarani, ya, adindanya mantan Kapolres. Beliau membuat semacam akronim tentang BG. Jadi BG itu dua pengertiannya. Ada pengertiannya BG Pak. BG pertama dalam bahasa Mandat adalah kambing itu sendiri. Kemudian yang paling penting bahwa BG itu B artinya bibit. Yes. Etawa ya. K kualitas ekspor. Jadi merupakan BG ini akronim dari bibit etawa kualitas ekspor. Ya. Itu pengertian. Nah, hingga sekarang ini populasi ternak kambing merupakan populasi tertinggi juga di seluruh dunia. 72.000 jumlahnya sekarang 372 ekor. Ya. Nah, inilah sekilas tentang kondisi umum peternakan kita, kondisi alam di Kabupaten yang connect dengan pengembangan peternakan khususnya ikan kecil. Nah, kita masuk yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas atau populasi ternak ini. Jadi rumusnya sederhana. Kita pakai rumus segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Sisi pertama adalah bibit. Kemudian sisi kedua adalah pakan. Dan sisi ketiga adalah kandang. Segitiga sama sisi. Artinya ketiga unsur atau ketiga komponen ini harus saling mendukung. Jangan ada yang lumpuh di situ salah satunya. Karena ini satu sistem. Kapan satu komponen terganggu, maka sistem itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, Sebenarnya harus diberikan ibadah untuk peternak kita ini. Yang pertama saya bahas ya secara ringkas, bibit. Kalau kita mau masuk polisi, masuk akabri, kan tentunya ada persyaratan bagaimana kesehatannya, bagaimana dengan tinggi badannya, bagaimana dengan kondisi secara performance penampilannya. Begitu juga. Untuk komponen yang satu ini bibit. Di peternakan juga begitu. Jangan dia pincang, jangan kalau untuk pejantan, jangan dia punya ambing, susu itu bagi kambing betina tidak seimbang. Ada kan biasa cacat itu tidak seimbang ambingnya. Kemudian jangan matanya itu sendu gitu, ya. Iya harus matanya segar membelalak. Kemudian kulitnya menggilap, itu ciri-ciri yang spesifikasi secara performance eksterior. Dan barangkali itu juga yang dijadikan patokan pada saat ada pertandingan penilaian. Ya, kontes ternak. Ya, jadi memilih bibit ternak sama dengan kita seleksi kayak masuk polisi tadi seperti saya bilang, masuk tentara. Tidak sembarang. Kalau kita mau mencapai kualitas ternak itu dari segi bibit. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa BG itu singkatan dari bibit etawa kualitas ekspor. Ya. Perlu saya informasikan juga kepada komunitas atau pendengar mitra tani khususnya bahwa kita di Majene ini karena dengan iklim tropik ya, dia itu cocoknya memang kambing pedaging, bukan kambing perah. Kambing pedaging. Jadi kambing Majene adalah kambing pedaging karena ingat kondisi. Kemudian yang kedua, komponen kedua kita masuk ya pakan. Tanpa pakan juga ini walaupun ada bibit, kalau pakannya tidak ada, karena orang Majene itu terkadang bernafsu meminta bantuan ternak, tetapi tidak ada makanan ternaknya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang memang tidak mencuri ternak. Di Majene ada pencuri ternak, tetapi pencuri makanan ternak yang banyak. Iya. Karena kenapa? Karena dia bernafsu untuk memelihara ternak, meminta bantuan ternak di dinas, akan tetapi lahan untuk pakan hijau tidak tersedia. Nah, makanya biasa dia curi di kebunnya orang itu, lentop, airan gitu. Itu yang dia. Makanya perlu ada keseimbangan. Kalau kita meminta bantuan ternak, siapkan dulu pakan hijau ternak. Nah, itu kedua. Kemudian secara teknis, supaya mendapat kualitas lebih tinggi lagi mengenai
khususnya ternak kambing. Nah, Kalau pakan itu kita berikan, itu secara teknis menurut teori yang ada, harus 10% dari pokok badannya. iya. Kalau buat badannya 60, kasih 6 kilo setiap hari. Kalau 70 kasih 7 kilo. 7 kilo. Iya, itu yang benar. Iya, iya. Kemudian kalau di perusahaan-perusahaan itu kita di sini kan terbatas. Iya. Mestinya bukan cuma pakan hijauan saja, ada namanya konsentrat, ada suplemen vitamin berikan. Kalau kita mau ya, sama kita manusia. Iya, iya. Kita mau harus makanannya bergizi. Iya, ditambah lagi vitamin. Nah itu pakan. Jadi sudah dua ya. Nah komponen terakhir kandang. Ini kandang jangan disepelekan. Iya. Kandang ini kalau ibarat manusia dia rumah. Iya. Begitu juga. Iya. Karena yang membutuhkan rumah, tempat perlindungan. Kalau kita mempelajari bahwa rumah untuk manusia kan untuk tempat berlindung dari terik matahari, dari panas matahari, dari hujan, untuk mengembangkan keturunan, ya keamanan, ya seperti juga di ternak, tidak mau diganggu dengan buaran misalnya atau apakah binatang-binatang. Atau Ya. anjing dia atau Ya, jadi kandang ini juga untuk menentukan keberhasilan peningkatan kualitas ternak ya. Iya. Dan kandang itu harus juga diperhitungkan secara teknis jaraknya. Jangan dari dekat dengan rumah kita, harus jarak karena baunya khususnya kambing itu sangat menyengat baunya. Orang Makassar tidak sanggup produktif. Ya, orang Mandar mau saya ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan, Pak ya. Ya, makanya kandang ini perlu tetap jaraknya. Kemudian jangan di tengah-tengah kampung, jangan di tengah-tengah penduduk. Karena pertama akses sosialnya, ada dampak sosial. Iya. Kita senang memelihara, mengembangkan, menjual, memakan apa semua, tapi tetangga kita terganggu karena baunya busuk. Ya. Jadi kita perlu perhitungkan, makanya perlu ada lokalitas sendiri. Bekerja itu tidak gampang. Jadi kandang ini jangan dianggap remeh. Jadi kalau tiga-tiga ini terjadi seimbang, karena segitiga sama sifat harus seimbang, mulai dari bibit, pakan, kandang, maka tidak usah khawatir, ini pasti ternyata tidak terhindar dari yang namanya penyakit. Penyakit ya. Nah, jangan dibandingkan dengan kandang harus higienis. Jangan kita tidak bersihkan, harus bersihkan tiap hari kandangnya. Jangan berkerumun di situ, berkumpul di situ, TBG. Iya. Tidak boleh, itu harus dibersihkan. Karena ini juga yang mengundang penyakit, dalam. Ya, bakteri, akhirnya terjadi seolah apa semua, ya skabies, apa namanya itu kulis bagi ternak kami. Benar ini ada ilmu ini dibagikan Nah, untuk peternak. kita masuk selanjutnya Pak ya. mengenai manfaat ternak. Ya. Manfaat ternak ini sebenarnya sudah diungkap, sudah disampaikan jauh sebelumnya dari Al-Quran. Contohnya di surah Al-Nahl ayat 5 mengenai manfaat ternak ini. Allah berfirman wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'a wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya dari hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya. Sebagiannya kamu makan. Nah, di ayat yang lain di surah Al-Mu'minun ayat 21 Allah juga berfirman tentang manfaat ternak ini yang kedua. Inna lakum fil ardi la ibratan nasfikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kasiratun wa minha ta'kulun. Dan sungguh pada hewan ternak terdapat satu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian dari kamu makan. Banyak manfaat dari di sini disebutkannya, Allah tidak menyebut ada sesuatu. Manfaatnya itu banyak. Bisa untuk tabungan nanti, bisa untuk buku, bisa untuk seperti di India upacara adat, ya sapi kan dihormati di sana, agama Hindu. Kemudian bisa jadi bahan bakar, biogas. Jadi makanya Allah menegaskan ini terdapat banyak manfaat ya selain dari susu. Kemudian ini juga wasallallahu lakum wa minha rakubuhum wa minha yaqulun. Terdapat di surat Yasin juga. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Ya ini ya. Jadi itu tadi beberapa manfaat yang sudah di sini dan Al-Quran. Kalau saya menyampaikan, jadi tidak apa saat itu dalam Al-Quran, ya termasuk ini
di sini pada zaman modern sekarang bahkan berkembang dia tadi dan manfaat lainnya termasuk untuk obat dan kosmetik pada perkembangan pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini, untuk bahan serat dan fiber, untuk fertilizer pupuk, untuk olahraga kesenangan naik kuda, ya itu kan banyak manfaat ya. Makanya Allah tidak bisa menyebutkan semua ini, dia tidak mau, dia yang mengatakan dan manfaat lainnya banyak. Nah, yang ya mengembangkan ini. Ya, mengartikannya. Iya. Jadi beternak ini tidak usah kita malu. Iya. Karena profesi beternak ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak Nabi Isa misalnya dengan domba-dombanya. Rasulullah waktu sebelum jadi Nabi masih kanak-kanak memelihara ratusan ekor kambing omnya punya pamannya Ali bin Abi Thalib. Dia pelihara. Berarti dia juga punya jiwa beternak, jiwa entrepreneurship, jiwa bisnis, khususnya di kambing kita. Ya jangan gengsi, karena bukan profesi yang baru ini beternak ya. Nah, tadi dulu Pak ya. Ya, ini juga jeleknya di istilah-istilah peternakan di bahasa Indonesia. Banyak yang atau hewan yang berkonotasi negatif. Seperti apa? Seperti misalnya kumpul kebo. Kebo itu kan kerbau. Kumpul kebo itu artinya hidup bersama dalam suatu rumah tapi tidak ada ikatan nikah. Kan negatif. Kemudian kambing hitamkan, ya artinya menjadikan orang lain jadi korban. Ya. Istilah negatif ya. Negatif. Jadi hampir semua istilah peternakan istilah hewan berkonotasi dan bermakna negatif. Nah kemudian ada juga domba. Domba itu kalau istilah sekarang provokator. Bahkan dalam lagu Pak ya. Ya. Kemudian membagi buta. Artinya orang yang tidak kontrol emosinya. Nah, kemudian buaya darat, tidak tahu buaya darat ya. Yang apa namanya perempuan di dasarannya. Ini persoalan apa namanya ternak, ada juga berternak buaya Pak ya. Iya. Jadi buaya darat. Nah, kemudian lintah darat itu kan sama dengan rentenir. Ya, rentenir. Kemudian mati ayam. Semua istilah negatif dari. Kemudian ular berkepala dua. Hampir semua. Tapi ternyata saya pelajari ada satu yang positif. Apa itu? Tenaga kuda. Nah, itu cuma satu saja ya. Tenaga kuda ternyata ada satu pada. Iya. Nah, sekarang saya tanya pemirsa ya, pendengar kita apa itu bedanya binatang, hewan dan ternak? Ya, apa beda? Apa bedanya? Binatang, hewan dan ternak. Hati-hati kita mungkin kadang samakan saja ini. Iya. Yang jelas kalau ternak pasti ada binatang dan pasti ada hewan. Tetapi kalau binatang dan hewan belum tentu ternak. Nah, tinggal kita saja mengartikan. Artinya semua itu ternak, semua itu hewan, pasti binatang. Ya, hewan. Kemudian hewan itu hewan bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Al-Quran, hewan ya. Jadi hewan ini sinonim dengan binatang. Cuma kadang-kadang orang bilang hewan air, hewan laut, hewan darat, hewan udara. Burung toh dia lihat dari lingkungannya. Tapi khusus untuk ternak, kalau ternak itu pasti binatang. Tapi kalau binatang dan hewan belum tentu ternak. Karena tidak semua binatang diternakan. Kalau sapi kan diternakan, kambing, ayam, ya itu diternakan. Makanya kita harus tahu membedakan ini. Kemudian apa bedanya otot dengan daging? Ini semua yang ada yang peternakan. Otot dengan daging. Kalau kita pergi makan soto atau makan sop saudara, yang kita makan itu ototnya atau dagingnya? Saya tanya Ade Isa. Apa kira-kira? Yang kita makan adalah bukan. Yang kita makan adalah dagingnya. Daging sapi. Nah, tetapi kalau ada kita temui orang yang badannya kekar, kita bilang apa? Kita bilang dia berotot, bukan berdaging. Artinya apa itu? Saya mau sampaikan bahwa kalau daging berarti dalam keadaan sudah mati, sudah disembeli. Kalau binatangnya disembeli. Tapi kalau otot masih dalam kondisi hidup melekat di tubuh dalam manusia karena.
Jadi itu sekedar saya cuma mau mengetes kita punyanya. Iya. Nah, sekarang apa masalah peternakan yang ada di Majene? Ya, Sebenarnya banyak kita. tapi karena kita dibatasi waktu 5 saja. Yang pertama adalah di Majene itu beternak dilakukan secara tradisional, Pak. Kenapa saya katakan tradisional? Masih ada orang ikat kambingnya, sapinya di pohon. Sapinya digembalakan saja bebas di gunung. Iya. Tanpa dikandangkan. Di jalanan masih banyak berkeliaran kambing-kambing. Iya. Itu kan melanggar semua secara hukum, ya, dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua, peternakan ini dijadikan dengan proses sampingan. Coba kita lihat aja nih, khususnya atau di mana dari secara luas. Tidak ada orang yang hidup hanya dari ternak, tidak ada. Pasti peternakan itu, khususnya ternak kambing, selalu jadi sampingan. Pasti dia bekerja di laut kah, bertani kah, tukang batu, tukang beca. Tapi walaupun dia beternak, tapi beternak itu selalu pekerjaan sampingan. Bukan pekerjaan pokok. Nah ini masalah sebenarnya. Ini yang sudah kedua. Yang kedua, generasi muda dengan enggan tidak mau meneruskan profesi beternak orang tuanya. Kenapa dia mau beternak? Pertama karena jorok, bau, musuh. Kamu tahu ini kotoran ternak. Kemudian hasilnya dijual lama. Ya, jadi menjenuhkan buat dia. Betul. Apalagi anak muda kan tidak sabaran. Ya. Yang ketiga, yang keempat, modal dan lahan terbatas. Tidak termasuk yang kami di daerah yang berubah yang enggak. Jadi yang rendah. Ya, modal. Kemudian akses di perbankan sangat rumit. Mereka takut di bank karena nanti kenakan bunga tinggi dan prosedurnya, birokrasinya ribet. Iya, ribet. Itu keinginan. Nah, kemudian lagi. Iya. Nah, kemudian saya langsung saja ke sini simpulkan, Pak. Ya. Saya simpulkan bahwa intinya dalam beternak itu kita harus pakai rumus tadi. Segitiga sama sisi. Kalau mau peternakan kita berkualitas dan ada dari berbagai macam penyakit, itu saja segitiga sama sisi. 3 komponen dalamnya yakni bibit, pakan, dan kandang. Itu harus seimbang. Jangan ada yang tidak terpenuhi. Seperti kandang, jangan bandingkan itu kandang. Ya, begitu juga pakan. Walaupun kita punya bibit bagus, tapi kalau kandang dan pakan tidak tercukupi, tidak ada. Nah, kemudian kadang setelah kita masuk di hotel atau kita melihat orang-orang kaya itu di mejanya kalau dia makan, apalagi kalau mau menjelang buka puasa ini, di mejanya ada telur, ada daging, ada ayam, ada keju, ada susu. Saya tanya Richard, ini dari mana ini? Dari mana? Apa pertanian atau peternakan? Yang disebutkan tadi. Iya, daging, ayam. Semuanya dari peternakan. Peternakan. Iya. Berarti hasil akhirnya peternakan ini masuk di hotel ini loh. Dan kalau ada orang punya menu seperti ini di meja setiap malam, itu menggambarkan bahwa itu orang pasti sejahtera. Makan dari segi ekonomi. Tetapi sebaliknya kalau tempe saja tahu tiap hari, bagaimana kita punya gambaran? Nah, jadi ini jangan dipandang enteng di produk peternakan. Awalnya memang bekerja keras, kotor, bergelut dengan lumpur, bergelut dengan tai, bergelut dengan penyakit lalat apa, tapi pada hasil akhirnya masuk di hotel maleo, kita makan dengan lezatnya, makanan bergizi. Yang bergizi rasanya itu kan dari bahan produk-produk peternakan, Pak. Nah, untuk menutup ini saya kira kita mungkin kita tunggu ya Pak, bareng-bareng sambil mungkin tadi di depan kita sudah sampaikan di kesempatan kali ini kita akan kasih semacam sesi, mungkin ada pendengar kita di luar sana atau petani kita sebuah tani yang ingin berbagi dengan kita, ingin bertanya seputar materi yang kita bawakan. Ya boleh ya, langsung gabung di. Mohon maaf dari saya. Oh ya, ada yang belum satu lagi. Oh iya, masih ada. Saya ini penting ini. Oh iya. Dan ini kejadian ini saya tutup dengan apa namanya? Iya, lanjut.
cerita ini ternyata ternyata. Nah, Hmm. ada seorang yang mendapat bantuan kambing dari peternakan Ya. tetapi karena lahannya tidak tersedia, dia kewalahan. Akhirnya kambingnya ini pergi di tetangga, dia makan itu ya kacangnya Ya. yang ditanam oleh tetangga. Nah, karena seringnya dia masuk di tetangga ini, ya akhirnya ini kambing ditulisi pakai piloks, ditulisi yang tertulis PKI. Nah, setelah kambing ini kembali ke kandang yang punya, tidike Pak, Iya. Kenapa ada pas tidike dengan kenapa ada tertulis PKI? Majalah ini. Iya. Yang punya Pak ya. Yang punya PK, Iya. langsung didatang yang punya kebun ini. Setelah ketemu, sempat tegang Pak, dia bilang, apa nama tulis ini aku mungkin sini aku DPO mau polisi PKI. Iya. Langsung yang punya kebun bilang, Musalman juga, Iya. apa di waktuannya, apa itu artinya PKI? Iya. Dia bilang, PKI kan Partai Komunis Indonesia, katanya. Iya. PKI ini singkatan dari pelihara kambing ini. Iya. Bukan PKI Pak, maksud saya tegur Bapak secara halus. Karena jangan kambingnya dibiarkan begitu sampai mengganggu tetangga kebunnya, tetangga diganggu. Iya. Pas kebun saya juga. Jadi ini peringatan Pak. Peringatan. Jadi makanya saya tulis di sini PKI. Bukan saya tulis bahwa PKI, Partai PKI. Oke. Iya. Jadi barangkali Benar ini Pak. ini yang Bapak sampaikan. Iya. Ya. Iya baik. Mudah-mudahan ada tempatnya ya bagi iya. dengar. Insyaallah Pak. Dengar yang gimana saya berharap. Iya. Amin Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar kita, mungkin sebelum kita gabung ya dengan pendengar kita di luar sana, baik melalui via Facebook di LPPL Ram FM ataupun di via telepon dan SMS, ya boleh. Kalau ada yang ingin sharing di 085396003004, ya sebentar. Jadi mungkin kita jeda dulu. Ya, kita dengarkan dulu satu lagu mendatang. Dan selepas lagu mendatang kita kembali di Ikutan Ram FM.